Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairil kamil. Rabbana ya Rabbana wa'fu 'anna ya Karim. Amin 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 ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, thumma ila alihi wa auladihi wa zurriyyatihi wa ashabihi al-kiram wattabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Thumma khususan ila Syekh Muhammad Bakhir bin Ahmad Mughni, wa ila Syekh Abdul Aziz bin Abdul Rahman, wa Syekh Salahuddin Syarbawi Al-Qadiri, wa ila hadhihi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa, nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim, wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair, ya fattah ya alim. Iftah qulubana babaka ya karim, wa iftah lana futuhal arifin. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang sama-sama kita muliakan orang-orang tua kita, tuan-tuan guru dan alim ulama, serta seluruh pengurus dan jamaah Masjid Tarbiyatul Jannah. InsyaAllah malam ini kita sambung pengajian rutin kita, Kitab Al-Asma'ul Husna. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ala ma'nabihi fid darin. Ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama Allah Al-Khabir. Al-Khabir adalah nama Allah yang ke-32. Apa arti Al-Khabir? Al-Khabir itu dialah Tuhan yang tidak ada yang tersembunyi daripadanya khobar-khobar batin. Maksudnya apa? Segala sesuatu yang sifatnya batin tak tersembunyi bagi Al-Khabir. Tidak ada yang ngawin, tak ada yang tuna, baik yang kecil atau segala sesuatu dari alamul mulki atau alamul malakut, melainkan diketahui oleh Allah dengan serinci-rinci. Ada nama Allah Al-Alim. Al-Alim itu maha mengetahui. Al-Khabir maha mengetahui juga, tapi yang tersembunyi. Contohnya, Allah tahu kita kok pergi ke masjid. Nah, itu Al-Alim. Allah tahu juga apa niat kita ke masjid. Nah, itu Al-Khabir. Paham tak maksud gue? Kalau Al-Alim itu Allah tahu, tapi kalau Al-Khabir itu tahu yang sifatnya batin, yang tersembunyi. Misalnya lagi, Allah tahu kulo pakai baju putih, itu Al-Alim. Tapi Allah tahu ngapo kulo pakai baju putih malam kok, itu Al-Khabir. Itu maksud daripada nama Al-Khabir. Jadi sama-sama arti itu yang mengetahui, tapi beda kalau Al-Alim secara umum, kalau Al-Khabir secara terperinci atau secara detail. Secara umum Allah mengetahui segala sesuatu dengan Al-Alim. Dan jika dinisbahkan kepada hal-hal yang sifatnya secara rinci dan yang halus-halus, maka dialah Allah yang bernama Al-Khabir. Sekecil apapun yang bergerak, yang ruwet, itu Allah tahu dengan Al-Khabir. Contohnya semut hitam berjalan di tengah malam gelap. Kalau kita tidak nampak, tapi dengan nama Al-Khabir tahu. Dan mengetahui Allah akan hal-hal yang semacam itu, dialah disebut dengan Al-Khabir. Dari keterangan itu disebutkan bahwa tak ada yang bergerak dari segala sesuatu pada alam semesta itu, melainkan Allah mengetahui segala sesuatu itu dengan secara rinci, tanpa ada yang tersembunyi sedikit pun. Mengapa pengetahuan Allah begitu halus? Macam mana bisa macam tu? Nah, untuk mendekati pemahaman bahwa Allah itu Al-Khabir atau mengetahui apa-apa yang tersembunyi, yaitu bahwa segala sesuatu yang ada di alam itu diciptakan dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad diciptakan oleh Allah daripada nurnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Simtud Durar dituliskan,
wa nur hadzal habibi awwal makhluqin barza fil alam wa minhu tafarra'al wujudu khalqan ba'da khalqin fima hadatsa wa ma taqaddam. Awal-awal yang diciptakan oleh Allah pada alam iko yaitu nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari nur Nabi kita Muhammad itu berpancar segala sesuatu yang ada melalui ciptaan demi ciptaan, baik yang sekarang maupun yang akan datang. Ketika ditanya apakah makhluk pertama yang diciptakan oleh Allah, maka jawabannya adalah Nur Muhammad. Walaupun banyak ulama berbeda pendapat, ada nyebut makhluk pertama yang diciptakan ko Arash, ada nyebut makhluk pertama yang diciptakan ko air, ada nyebut juga Al-Qalam. Nah, banyak berbeda versi ulama karena galau-galau ada dalil. Nah, kalau kulo ngaku lebih kepada Nur Muhammad, karena kalau kulo tak bingung, guru kulo supo galau. Galau nyebut makhluk pertama adalah Nur Muhammad. Jadi tak ada ragu lagi, itulah. Dari Nur Muhammad tadi, maka diciptakan pula seluruh makhluk-makhluk. Nah, karena dari segala sesuatu tak bisa lepas dari pengetahuan Allah, karena segala sesuatu itu datangnya dari Nur Nabi kita. Nur Nabi, Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Nur Nabi kita Muhammad itu dari Allah. Adapun maksud Nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercipta dari Allah, yaitu dari zat Allah. Artinya Nur Nabi kita Muhammad itu diciptakan tidak ada melalui kun, sedangkan makhluk selain Nur Nabi kita Muhammad diciptakan melalui kun, dan kun itu kalam Allah. Sedangkan kalam Allah itu isim sifat. Adapun nur adalah isim zat. Jadi nur Nabi kita Muhammad itu Allah ciptakan dari isim zat, dan dari nur Nabi kita Muhammad itu Allah menciptakan segala sesuatu, sehingga segala sesuatu itu tidak bisa terlepas dari pengetahuan Allah karena hubungan nur zat. Sebagai perumpamaan, di badan seseorang kita letakkan alat berupa magnet, menurut kitab ya, dan magnet itu berhubungan dengan kita berupa alat perekam. Kemana be orang yang membawa magnet itu akan selalu diketahui dan jelas terlihat lewat layar yang ada di depan kita. Seperti itulah segala sesuatu yang tidak terlepas dari nur kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan nur Nabi kita Muhammad dari nur Allah. Jadi segala sesuatu apapun selalu diketahui oleh Allah dan diketahui oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau zaman kini ke umpamanya GPS, kalau yang pakai smartphone kan GPS, jadi kemana be pergi itu ketahuan, bisa nengok di HP. Oh, si anu tuh ke situ, karena dia ngontrolnya lewat HP tadi atau melalui GPS tadi. Atau mungkin yang lebih tinggi melalui chip. Jadi kalau chip itu dimasukkan ke dalam tubuh itu, nah itu bisa ketahuan kemana be si anu kau pergi. Nah kita kok tadi karena sama-sama dari nur Nabi Muhammad, disitulah ketahuannya tadi. Nabi Muhammad tahu, Allah pun tahu. Imam Ahmad Al-Badawi mengatakan bahwasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sahibul ulumil istifaiyah. Segala sesuatu apapun diketahui oleh Nabi kita Muhammad, karena Nabi kita Muhammad adalah perantara. Ikulah hubungan namu al-khabir. Jadi al-khabir khusus untuk mengetahui yang halus-halus dan yang tersembunyi. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Inna akramakum, sesungguhnya orang yang paling mulia
Indallahi, di sisi Allah, atqakum, adalah orang yang paling bertakwa. Innallaha alimun khabir, sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Nah, di situ ada kalimat khabir, alim, khabir. Kenapa pakai khabir? Karena takwa itu adalah perkara yang tersembunyi. Nabi kita Muhammad SAW mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu letak isiko dalam dado, dalam hati. Oleh sebab itu setiap disebut takwa disebut al-khabir. Siapa yang paling takwa? Innallaha alimun khabir, bahwasanya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal. Takwa itu arti apa? Semacam mana wasiat takwa itu menjadi rukun dalam khutbah Jumat. Itu wajib seorang khatib itu menyebutkan usikum, aku wasiatkan kepada kamu, atau kalimatnya dengan bahasa kita, khatib berwasiat kepada diri khatib sendiri. Ada tuh biasa, usikum wa nafsi bitaqwallah, untuk bertakwa kepada Allah. Nah, apa takwa? Takwa itu adalah ta'zimur Rabb. Apa itu? Merasa bahwasanya Allah itu maha besar, maha agung, dan merasa takut hati kita kepada Dia. Nah, itulah takwa. Dari perasaan bahwa Allah maha besar, kita laksanakan perintahnya, dan dari perasaan takut kepada Allah kita jauhi larangannya. Biasanya takwa diartikan dengan menjunjung tinggi perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Padahal itu tuh kena arti takwa, tapi bukti takwa itu. Karena kita tadi ta'zimur Rabb, membesarkan Allah, mengagungkan Allah, maka kita melakukan segala yang diperintah Allah dan meninggalkan atau tidak lagi melakukan segala yang dilarang oleh Allah. Itu tuh buahnya atau buktinya bahwa seseorang itu bertakwa. Kalau perintah Allah tidak digawekan, kalau larangan Allah malah digawe, berarti itu tidak ada takwa. Karena itu buktinya, walaupun takwa tadi adalah genanya dalam hati. Jangan kita tertipu pakai kain lah tiap hari, pakai baju gamis lah, pakai kopi haji. Itu takwa lah tuh. Belum tahu, karena takwa itu genai kena di pakaiannya. Takwa itu genai di dalam hati. Karena banyak orang mandang zohir deh, casing deh. Kalau HP itu casing deh. Zohirnya bukan mainnya kan. Takwa yang merasa di kampung paling takwa lah dia. Tapi ternyata hati dikit dak yang dia tu membesarkan Allah, dikit dak yang dia tu takut kepada Allah. Mudah-mudahan Allah jadikan kita orang yang bertakwa. Orang bertakwa itu namanya muttaqun. Kalau orang-orang yang bertakwa namanya muttaqin. Mudah-mudahan kita galoi jadi muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Ibadah kita berupa semayang, puasa, haji, sedekah, sabar, qanaah dan lain-lainnya. Kalau gagal ibadah yang kita laksanakan itu tidak ada berasal dari hati yang membesarkan Allah, maka tidak ada hasil ibadah tu. Ibadah yang ada nilainya yaitu ibadah yang dilaksanakan dari hati yang membesarkan Allah. Ngapa kau semayang? Karena menjunjung tinggi perintah Allah. Ngapa kau puasa? Karena perintah Allah. Ngapa kau tak ada berjudi? Karena Allah tak boleh. Ngapa kau tak ada meminum khamar? Karena Allah tak boleh. Nah itu alasan. Kalau segala amal ibadah kita tak ada kita lakukan karena hati yang membesarkan Allah, maka itu tidak disebut ibadah. Kita mengaku itu ibadah. Bukan main rajinnya semayang, rupanya takut dengan mertua. Itu kan. Ternyata kena takut dengan Tuhan tak? Takut dengan mertua, kena usia dari rumah.
makui semayang. Ternyata zahirnya semayang, hatinya dak do, bukan karena membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Ikut cerita hati ya kita ceritakan kok. Takwa letaknya dalam hati, dan yang tahu berapa besarnya itu cuman Allah yang bernama Al-Khabir. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad, dan hendaklah setiap orang memikirkan apa yang dia persiapkan untuk hari kiamat. Wattaqullah, dan bertakwalah kamu kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun, bahwasanya Allah maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Di situ diperintahkan adalah orang-orang yang beriman. Kita diperintahkan untuk memikirkan persiapan untuk hari kiamat. Disebutkan adalah orang-orang yang beriman. Nah, beriman itu ingatlah rukun iman. Pertama, percaya dengan Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, dan qada dan qadar. Ini keenam. Nah, pertanyaannya, kita kok beriman tak dengan hari kiamat? Yakin tak hari kiamat tu bakal terjadi? Tanu kita tak pula lah, tak takut tak dengan ancaman kiamat? Biasa-biasa lah. Kenapa? Kalau orang yang betul-betul dia beriman dengan kiamat tu, tentu dia akan mempersiapkan dirinya. Dia bakal mati, setelah mati akan memasuki alam barzah atau alam kubur, waktu baru alam akhirat. Banyak lagi perjalanan kita kok. Kita diperintahkan untuk memikirkan persiapan untuk hari kiamat. Berapa buah istana yang sudah kita bangun? Berapa hektar sudah kebun yang kita tanam? Adakah kendaraan dan bidadari yang menunggu kita dalam surga? Kita diperintah oleh Allah untuk memikirkan itu. Ternyata yang kita fikir apa? Rumah di dunia apa? Nak gedangi rumah, nak nama mobil, nak nama bini, mungkin ada. Nama kebun. Nah, terfikir ada nambah kebun, nambah istana di surga, di akhirat. Mengapa kita takut mati? Karena tidak ada bayangan persiapan di akhirat. Kita cuma memikirkan kemakmuran dunia dan melupakan kemakmuran akhirat. Dalam manaqib para aulia, semuanya merindukan mati, karena yang menghalangi mereka dengan gedung-gedung atau istana tadi, kebun-kebun dan para bidadari hanya kematian. Karena itu mereka rindu mati. Orang-orang yang merindukan Allah, orang-orang yang cinta kepada Allah, dia merindukan mati. Kenapa? Karena nak bertemu Allah tu mati dulu. Sedangkan kita kok dan nak mati. Kenapa? Kebun masih banyak, anak cucu masih nak diurus, toko belum siap, belum nak mati lagi. Padahal syarat nak bertemu Allah tu adalah harus mati dulu. Nah, itulah membuat kita kok berat nak mati, takut dengan mati. Padahal kalau sudah ajal gitu, tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Orang-orang
Waliullah tu rindunya nih, kapanlah malaikat Israel kok datangnya aku. Kalau kita kalau dapat kita tolak, cuma tidak bisa. Artinya kita persiapkanlah ke alam yang lebih kekal. Wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itulah lebih baik dan kekal. Sedangkan di dunia kok sebentar. Coba kita hitung berapa umur kita kini, 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Artinya apa? 2000 tahun 2000 gini kita ke barulah berapa detik mana itu? Berapa hari baru. Di sana tuh lebih lama gitu. Sedangkan kita lebih memilih hidup yang sebentar. Hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi Muhammad Mi'raj, kalau masih ingat kisah itu, Nabi Muhammad ketemu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mengajarkan, siapa yang hendak kebon di akhirat, hendaklah dia membaca tasbih. Tasbih itu apa? Subhanallah. Satu kali tasbih dibaca akan ditanamkan satu pohon di surga. Sekali kita mengucap subhanallah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim misalnya, atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Paling singkatnya subhanallah. Udahlah tuh. Itu sekali kita mengucapkan itu akan ditanamkan satu pohon di surga. Setiap kali kita menyumbang dana untuk kepentingan rumah ibadah atau majelis ilmu, itu akan dibangun rumah pula di akhirat. Mambana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membantu membangun masjid, Allah bangunkan rumah di surga. Setiap kali kita semayang, puasa, sedekah, itu akan ditunggu bidadari di akhirat. Takutlah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Artinya bahwasanya Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Kita kok masih di hati kita kok dipenuhi dengan cinta dunia, maka berat. Hubbud dunya ra'sun kulli khati'at. Cinta dunia itulah kepala pokok daripada segala kejahatan yang terjadi kok itu karena cinta dunia itulah. Kenapa dulu berbala? Ada yang dirubut Kenapa tetangga dengan tetangga bala? Ada yang dirubut Kenapa orang tu korupsi? Kan cinta dunia. Kenapa orang tu maling? Kan cinta dunia. Kenapa orang tu berjudi? Kan cinta dunia. Duit. Itulah tu. Jadi cinta dunia itulah pangkal daripada segala kejahatan. Macam mana kita nak cinta Allah kalau dalam kita kok masih ada cinta yang lain? Tak ada mungkin dalam satu hati ada dua cinta. Saya kok cinta Allah, saya kok cinta dunia. Itu tak ada mungkin. Kata Imam Al-Ghazali, tak perlu bingung memikirkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Karena segala sesuatu tak ada yang lepas dari Nur Muhammad, dan Nur Muhammad tak lepas dari Nur Zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam diri kita kok ada Nur Muhammad. Permasalahannya memancar apa tak Nur tadi kok? Kita katakanlah setitik. Macam mana cara? Kata para ulama, kata salah satu guru saya, baca solawat. Setiap kita membaca solawat, maka cahaya tadi akan mulai
mulai membesar sehingga penuh tubuh kita kok dengan nur Muhammad tadi, cahaya tadi. Pertanyaannya, berapa kali kita hari ke bersolawat? 5 kali. Kapan? Pas mayang, pas tahiyat akhir, dikit amat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Paling pendek lagi, Allahumma salli ala Muhammad. Pendek lagi, sallallahu ala Muhammad. Wah, ini betul be segan misalnya kan. Macam mana nur Muhammad yang ada dalam tubuh kita tadi nak memancarkan cahaya. Kalau kita memandang sesuatu, maka sesuatu itu mengajak kita beribadah, karena sesuatu itu berasal dari nur Muhammad. Asal kita cermati dengan pandangan, tak sulit kita memikirkan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu, sekecil apapun sesuatu itu. Apabila kita sudah meyakini bahwa Allah mengetahui segala yang halus dan yang ada di dalam lagi tersembunyi, maka tugas kita ada dua. Kalau kita sudah beriman dalam hati kita bahwa Allah bernama Al-Khabir, Allah yang mengetahui segala yang batin, Allah mengetahui segala yang tersembunyi, maka kita ada dua akhlak atau dua tugas yang harus kita praktekkan dalam kehidupan kita. Yang pertama, luzumul ihtiyat, atau selalu berhati-hati, terutama urusan hati, karena Allah senantiasa mengetahui maksiat hati. Sekecil apapun dosa di hati, tak akan luput dari pengetahuan Al-Khabir. Maksiat hati, maksiat batin itu lebih besar dosoe daripada maksiat zahir. Kalau ulangi, maksiat hati atau maksiat batin itu lebih besar dosoe daripada maksiat zahir. Apa maksiat batin kok? Takabur, merasa besar. Di kampung akulah paling kaya, di kampung akulah paling gagah, di kampung akulah paling cantik, di kampung akulah paling alim, di kampung akulah yang paling dihormati orang. Kalau tak ada aku, dia dalam hati kena cuman kadang-kadang nampak juga kan. Apa lagi maksiat hati tu? Riak tu apa? Minta dipuji orang, bahasa kita. Allah tahu kita semayang, tu Al-Alim. Allah tahu ngapo kita semayang tadi, itu Al-Khabir. Ternyata kita semayang di riak, ngapo minta dipuji orang, minta dikata orang kampung kita lah paling rajin ke masjid kok. Apa lagi maksiat hati? Ujub. Ujub tu mengherankan dia dewe, mengherankan dia dewe. Kau tak ketahuan tak dia orang. Kita kok ngapa kita duduk berdekat kau aman-aman baik, kadang kita tak tahu isi hati masing-masing. Kalau tahu, aduh, entah ni anak duduk berdekat kan. Kenapa? Zahir berdekat kan, hati ngato. Duduk dekat dia pula, kata dalam hati ya kan. Kita tak tahu tak tu. Itulah yang tahu tu adalah Al-Khabir. Allah mengetahui yang batin. Orang galak, kebanyakan orang dia menghina orang-orang yang maksiat zahir. Iko pemabuk, iko penjudi misalnya. Ketika dia mengatakan itu, dia merasa mulia, itulah maksiat batin. Dia merasa dia lebih mulia dari orang-orang kau tadi.
merasa mulia tu ujub namanya, takabur juga. Apa lagi? Tomak, bahasa kita tamak, rakus, apa lagi canguk. Lah dapat nasi sabiring masih nak ambil hak orang lagi. Dah dapat jatah sekarung masih nak ambil bekas sekarung ganti lagi. Itu tamak. Itu penyakit hati, nampak dah. Yang apa lagi? Dengki. Ikut hebat pula dengki kau. Hasad, bahasa Arab ni. Bahasa kita enak mahamnya SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Kanti kau dapat baru beli motor baru, dia susah hati dia. Tetangga motor baru, aneh dah. Kau penyakit hati kau. Kau nak bawa mati. Kanti beli mesin cuci baru sebelah, dia tak ada tidur. Terbalik pula, kanti dapat musibah, dia tertawa. Rumah tetangga terbakar, dia senang dia. Asal dah tak ada. Aneh kau manusia hasad. Na'udzubillah. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari orang-orang dengki kau, dan mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita dari penyakit-penyakit. Yang kedua apa? Mengawasi hati. Adakah dalam hati penyakit yang wajib kita obati dari sifat curang, hianat, sombong, riya, takabur dan sifat tercela lainnya. Apabila dalam hati sifat-sifat seperti itu, maka Allah lebih mengetahui dan tugas kita wajib mengobatinya. Kebiasaan kita cuma tahu kewajiban solat, tapi kewajiban membersihkan hati agar solat kita diterima kita abaikan. Tahu kewajiban solat itulah. Orang apa berbeda dikit semayangnya, mula kita curigai kan. Padahal ada kewajiban lainnya, apa? Membersihkan hati gitu. Supaya apa? Supaya semayang kita tu diterima. Jangan kaki pas besok di akhirat kita nyebutlah. Ketika dia tengok buku catatan kita, dak tik semayang. Aku semayang terus ya Allah. Tiap waktu aku di masjid Tarbiyyatul Jannah. Dak tik kan. Kau tu nak semayang. Kau tu tegak, nengging, nunggit, duduk, tegak lagi. Ternyata tunjuk semayang nama. Tak tahu siapa yang disembah. Orang tegak, awak tegak. Orang nunggit, awak nunggit. Orang duduk, awak duduk. Tak tahu. Makanya ilmu tu ada pekeh, ada tauhid, ada tasawuf. Tu nak digabungkan dalam semayang tu. Dan tak pekeh weh. Rukun semayang 13. Nah, hati kita kok terus nak kita bersih juga supaya tahu siapa yang kita sembah tu. Kaki kita cuma nyembah dinding weh. Kalau dia belakang tiang, nyembah tiang. Nah itu. Maka kadang kalau itulah, kalau ada tahu lagi rakaat berapa kan. Aku dia rakaat kedua atau rakaat ketiga, tak tahu lagi dalam semayang tu. Aku dah tasahud awal apa belum misalnya, tak tahu lagi dalam semayang. Tidak ada penyakit hati yang tidak ada obatnya. Riya ada obatnya, sombong ada obatnya, dan dengki ada obatnya. Tetapi kelemahan kita cuma memperhatikan penyakit zahir. Kalau sakit kepala langsung beli bodrek, sakit pinggang langsung bawa urut cepat. Itu penyakit zahir namanya itu. Tapi penyakit batin kok pernah tak kita belau? Belau itu dalam artian pernah tak kita bersihkan hati gitu, kita ubah nih penyakit-penyakit dalam hati gitu. Kalau penyakit zahir cepat nak ubat nih, udah tahan lagi sudah sakit, apalagi sakit gigi kan. Tapi dalam hati gitu ada juga namanya hal-hal yang batin tadi. Sedikit penyakit di badan kita obati. Seandainya kita obati hati seperti mengobati badan, kita pelihara hati seperti memelihara tubuh, niscaya hati kita jadi bersih dan sehat. Bayangkanlah umur kita lah berapa,
selama kodi penyakit hati itu kita belo terus dalam hati kok, mungkinlah berkarat lah. Umpama ya kan, umpama besi itulah berkarat, macam mana mosinya? Dan tak pakai sabun lagi, banyak gawe tu, siram minyak lu, nak diamplas lu. Nah itu hati kita kok. Nah makwe mudah-mudahan dengan pengajian kita kok Allah turunkan rahmat kepada kita, taufik dan hidayah, sehingga segala dosa-dosa kita Allah ampuni, segala penyakit-penyakit hati kita kok Allah angkat kalau, sehingga menjelang mati itu enaknya lah melepas dunia kok. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang wajib dipelihara kalau kita beriman dengan nama Allah Al-Khabir. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Yang masalah malam Kamis kemarin boleh juga, kemarin tidak sempat menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan berkenaan dengan Asmaul Husna yang ke-31 kemarin, yaitu Ya Latif, artinya halus, arti yang halus. Kemudian saya sering dengar gitu, sombong kepada orang yang sombong itu termasuk sedekah gitu. Nah, apakah pernyataan itu benar atau tidak? Kemudian penyakit hati itu pada umumnya atau dasarnya rata-rata kita punya gitu, rata-rata kita punya. Itu diakui tidak, kita rata-rata punya. Tapi untuk membersihkan penyakit hati yang sudah kompleks, buruk sangka ada di situ, iri ada di situ gitu kan. Nah, apa kira-kira kiat yang harus kita lakukan? Nah, itu dulu pertanyaan lurus. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takabur, dengan orang takabur itu sedekah. Nah itu harus kita pahami dulu maksudnya apa. Orang yang mengungkapkan itu orang yang memang di bidangnya. Macam mana maksudnya? Debat. Kita lagi duduk-duduk macam tu, tiba-tiba datang orang. Oi, kamu ke bid'ah ke lo? Misalnya lo contoh. Nah, kita siap ahli debat gitu. Apa dalil dia? Apa dalil kita? Misalnya dia menyalahkan kita tadi, menyalahkan apa yang sudah dilakukan di masjid kok. Atau misalnya lagi sedang yasinan minggu malam, dia datang bid'ah kamu tuh tidak dalil ya. Nah, kita ini sudah siapkan tim yang akan bahasa itu mendebat ya orang tuh. Nah, itulah pemahaman orang takabur dengan orang takabur nih, sedekah nih. Itu maksudnya Pak. Apalagi kini misalnya kita tengok banyak sudah orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah kok diserang. Nah, itu orang tuh dia menyampaikan dalil-dalil, baik dalil nakli, dalil akli, belum lagi keterangan para ulama. Nah, orang tu pun rupa-rupa bela dia tu marah ataupun tidak. Dia cuma menunjukkan supaya apa yang kita lakukan kok bukannya tidak dasar, pasti ada dasar. Nah, yang itu bermakna. Jadi bukan maksudnya ada orang di depan kita dia merasa dia besar, kita tadi kok teringat cakap orang takabur dengan orang takabur sedekah. Kita nak bagi sedekah ke dia kan, takabur juga kan, bukan itu maksudnya. Nah, jadi semacam ahli lupa. Terus kiat-kiat membersihkan hati. Yang namanya penyakit kalau orang sakit nak bertemu dokter, misalnya hati kita kok sedang sakit, maka ketemulah dengan dokter, konsultasi. Sama dengan kita tadi sakit gigi, ketemulah dengan dokter gigi. Aku kena gigi aku kok, hati kau macam tu juga. Maka kita carilah atau kita temuilah dokter hati itu, sehingga apa yang terjadi di hati kita kok bisa kita
minta periksa dengan orang kau tadi. Kalau secara keterangan para ulama, dua, fikir dan zikir. Fikir itu kemarin tafakkaru fi khalqillah. Pikirlah kamu tentang ciptaan Allah. Kita mikir diri kita, contoh ya. Kenapa kita harus takabur? Kita ingat kejadian kita kok, dari setetes air mani yang hina, kemudian masuk ke apa namanya Pak, embrio ke ovum, itu dah ilmu biologi itu. 40 hari jadi darah, daging, segala macam. Tiba-tiba dimunculkan Tuhan ke alam dunia kok. Nangis, ompong, datik pakaian, belum mau darah. Wah, gedang, sombong. Nah, kalau kita berfikir ke situ, nanti lagi kita nak sombong. Apa nak kita sombong ni? Takabur punya duit banyak, kita fikir lagi. Aku kerja, yang bagi rezeki siapa? Kadang kerja dah dapat kau. Ternyata ada yang ngaturnya. Ternyata yang ngatur kau adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita nak merasa kita kaya? Sedangkan yang memberi kekayaan adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak yang dipikir tu, pikirlah tentang diri kita. Yang kedua, zikir. Fikir dan zikir. Zikir kau mengingat Allah. Ala bi zikrillahi tatmainnul qulub. Hanya dengan zikrullah atau mengingat Allah, hati menjadi tenang. Masalahnya kini kok kita belum kenal penyakit yang ada di kita kok apa be. Nah, makanya perlu ngaji kok. Kita baru nak kenali dulu apa be penyakit yang ada di aku. Iya, aku ada tak? Sombong aku ada tak? Hok cinta dunia aku ada tak? Aku perlunya kita majelis ilmu supaya kenal dulu. Kini macam mana nak ubat ni? Penyakit tidak tahu. Kita nak berubat. Pak dokter, saya nak berubat. Apa keluhannya? Tak tahu. Tak bisa macam tu tak? Tentu kita tahu apa keluhan-keluhan yang ada di kita. Jadi itu bila dulu Pak, fikir dan zikir. InsyaAllah nanti akan kita temui jawaban-jawaban selanjutnya. Ada lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan pembahasan kita tadi itu Ya. Tentang penyakit ria hati, gitu kan. Nah, saya pernah dengar bahwa itu tergolong daripada syirik, gitu. Ada saya dengar, gitu kan, syirik. Nah, mohon penjelasannya seperti apa. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Contoh kecil, riak tadi makna kitanya enak memahaminya minta puji lah. Padahal yang layak dipuji itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia kau nak melawan Tuhan, nak sama-sama dipuji. Orang yang riak tadi kok. Padahal alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Tiba-tiba dia nak nyaingi Tuhan. Puji aku rajin, suara aku enak, aku gagah, ilmu aku banyak, badan aku kuat, jabatan aku tinggi. Nah, itu contoh kecil gitu. Syirkul asor riya. Belum lagi takabur. Takabur itu nama Tuhan, al-mutakabbir, lalewat gitu main. Allah ar-Rahman ar-Rahim al-Malik al-Qudus Assalam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Yang takabur tu Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba dia nak takabur juga. Berarti itulah syirik tu. Apa? Menyekutukan Allah, menduakan Allah. Allah Tuhan sekok, kita dia sekok. Kenapa? Allah dia takabur, kita dia juga
takabur. Berarti Allah al-mutakabbir, kita al-mutakabbir. Tadi juga Allah yang dipuji, kita nak go dipuji. Itu salah satu beberapa contoh kan. Nah, maksud kula mudah-mudahan kita Allah bersihkanlah hati kita, guyo-guyo. Mudah-mudahan Pak, ibu-ibu, mudah-mudahan antak mati kok, bersihlah hati kita. Itulah kita minta. Mudah-mudahan antak mati lepas enak segala penyakit hati hilang lalu. Cinta dunia hilang, iri hilang, benci hilang, merasa besar hilang. Nah, sebelum ditarik Tuhan, galak orang dia merasa kuat dia merasa badan dia tadi kan, sehingga dia takabur. Dia ambil Tuhan dikit, stroke, tak bisa pergi. Barulah ngaku, ya Allah, Kaulah yang kuat. Ditarik baru sadar kalau di kita dia lemah. Allah yang maha kuat. Maka mudah-mudahan terus menerus Allah berikan kita taufik dan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-basyiril mubashshiril mustafain. Allahumma inna na'udzubika wa natawassalu ilaika wa natawajjahu ilaika wa natadarra'u ilaika bi asma'ikal husna. Wallahu rahmanir rahimul malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir al khaliqul bari'ul musawwirul ghaffarul qaharul wahhabur razzaqul fattahul alim al qabidul basitul khafidul rafi' al mu'idul mudillus sami'ul basirul hakamul adlul latiful khabir al halimul azim al ghafurus syakur al aliyul kabir الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعين المحيي الممين الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الدار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ونسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين واهدنا بهداية العارفين وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.